membuat video pembelajaran mengenai akuntansi manufaktur, tepatnya materi persediaan barang dagang. Kenalkan, saya Fabiola Sudialami Urban. Saya Jericho. Saya Yolanda Urban. Saya Susana Fitri. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahaskan bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Persediaan barang dagang merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan dagang karena berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dan laba perusahaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali kepada konsumen guna memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan usaha, pengelolaan persediaan yang baik sangat diperlukan agar perusahaan dapat mengetahui jumlah barang yang tersedia, nilai persediaan akhir, serta harga pokok penjualan secara tepat. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat dan memengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Perkembangan aktivitas perdagangan yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pencatatan persediaan yang efektif dan efisien. Salah satu metode pencatatan persediaan yang banyak digunakan adalah metode perpektual. Metode perpektual merupakan sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap terjadi transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan dan harga pokok penjualan secara langsung dan tanpa harus menunggu perhitungan fisik di akhir periode. Oleh karena itu, metode perpektual dianggap mampu memberikan informasi persediaan yang lebih akurat dan membantu pengawasan terhadap keluar masuknya barang. Selain metode pencatatan, persediaan juga perlu menentukan metode penilaian persediaan yang tepat. Salah satu metode penilaian persediaan yang sering digunakan adalah metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Metode ini menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya perolehan seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Penggunaan metode weighted average dinilai dapat mengurangi perbedaan harga yang terjadi akibat perubahan harga barang di pasaran sehingga menghasilkan nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang lebih stabil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pemilik usaha tidak membuat pencatatan persediaan secara khusus karena pembelian barang dilakukan setiap 2 kali sekali. Pemilik beranggapan bahwa persediaan barang selalu tersedia sehingga pencatatan dianggap tidak terlalu diperlukan, namun kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak bagi perusahaan. Tidak adanya pencatatan persediaan yang baik dapat menyebabkan perusahaan kesulitan mengetahui jumlah stok barang yang sebenarnya, meningkatkan risiko kehilangan atau kekurangan barang, serta menyulitkan perhitungan harga pokok penjualan dan laba usaha secara tepat. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan dapat mengaruhi pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan pengembalian maupun penjualan barang dagang. Penerapan metode perpektual dengan penilaian weighted average memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan perusahaan dagang. Kombinasi kedua metode tersebut membantu perusahaan memperoleh informasi persediaan yang lebih akurat, mempermudah pengendalian internal, serta mendukung efektivitas pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencatatan persediaan barang dagang menggunakan metode perpektual dan penilaian weighted average menjadi hal yang penting dipelajari dalam bidang akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini disusun untuk membahas tentang persediaan barang dagang dengan metode pencatatan perpektual dan metode penilaian weighted average, mulai dari pengertian, prosedur pencatatan, hingga penerapan dalam perusahaan dagang. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana cara menyusun laporan persediaan dengan metode penilaian perpektual dan metode pencatatan weighted average?
1.3 Tujuan pembelajaran. Mengetahui cara menyusun laporan persediaan dengan metode penilaian perpektual dan metode pencatatan weighted average. Sekian dari saya, Yolanda Sibuan. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 2 mengenai pembahasan. Informasi perusahaan, nama perusahaan yang kami buat laporannya adalah Depot Berlian Water, beralamat di Jalan Bunga Mawar nomor 26, nama pemilik Bapak Christian Sihotang. Transaksi perusahaan di mana pada persediaan awal diketahui 635 galon dengan harga senilai Rp1.013. Untuk transaksi Depot Berlian Water selama bulan Maret 2026 terdiri dari tanggal 2 Maret dibeli air dari Pegunungan Sibolangit sebanyak 1 tangki dengan isi 7.500 liter setara dengan 395 galon senilai Rp400.000. Pembelian dilakukan pembelian dilakukan sekali 2 hari dan setiap hari mendapatkan pendapatan sebanyak 150 galon dikali dengan harga jual Rp5.000. Namun pada hari Sabtu dan Minggu toko tutup. Sekian transaksinya, boleh dilihat seperti yang tertera teman-teman. Kemudian kita masuk pada tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan ini yaitu jurnal umum. Jangan lupa menuliskan judul Depot Berlian Water, jurnal umum periode 31 Maret 2026 dalam rupiah. Tanggal 2 Maret, ingat teman-teman bahwa persediaan awal itu tidak masuk kepada jurnal umum. Tanggal 2 Maret, kita langsung ke transaksi tanggal 2 Maret persediaan barang dagang di debit Rp400.000, maka kas berkurang senilai Rp400. Kemudian tanggal 2 Maret juga terjadi penjualan, kas bertambah 150 kali Rp5.000 menjadi Rp750.000, penjualan Rp750.000. Nah, karena penulisan jurnal umumnya ini dalam bentuk perpetual, maka kita masukkan juga harga pokok produksi Rp151.899 dan persediaan barang dagang senilai Rp151.899. Perhitungannya nanti ada di bawah ya teman-teman, di kartu stok. Yang ketiga, tanggal 3 Maret juga kas berjumlah Rp750.000, penjualan Rp750.000, harga pokok produksi Rp151.899, persediaan barang dagang Rp151.899 di kredit. Kemudian tanggal 4 Maret kita membeli lagi persediaan barang dagang Rp400.000 debit, kas berkurang Rp400.000 di kredit. 4 Maret lagi kita mendapatkan penjualan, yaitu pendapatan berupa kas senilai Rp750.000, penjualan di kredit Rp750.000, harga pokok produksi Rp151.000, Rp151.899, persediaan barang dagang Rp151.899 di kredit. Begitu seterusnya, tanggal 6 kita dapat pembelian, tanggal 6 juga kita ada penjualan. Ingat, di setiap penjualan kita memasukkan harga pokok produksi dan persediaan barang dagang. Sampai tanggal selanjutnya yaitu tanggal 31 Maret. Dan hasil akhir yang kita peroleh adalah Rp27.747.475 debit kredit balance. Kemudian ini kita terakan juga perhitungan penjualannya, di mana tadi harga beli yang kita peroleh adalah Rp1.013, sedangkan pemilik perusahaan menjualnya seharga Rp5.000. Sehingga total penjualan kita yang kita peroleh adalah senilai Rp18.750.000. Kemudian kita masuk kepada penilaian. Penilaian ini kita menggunakan metode weighted average atau metode rata-rata. Tabel tanggal, pembelian, HPP, dan saldo. Nah, di sini kita baru masukkan transaksi awal atau persediaan awal yang berjumlah 635 galon dikali dengan 1013 hingga hasilnya 643.255. Kemudian kita masuk ke harga ke pembelian. Tadi total pembelian kita itu harganya 400.000 dan jumlahnya 395.000. Jadi kita bagikan 400.000 dibagi 395.000, jika dibulatkan hasilnya adalah Rp1.013. Kita pindahkan ke sebelah saldo. Kemudian kita juga melakukan penjualan, kita tulis di tabel HPP yaitu Rp150.000 yang berharga dengan harganya ini
Rp1.013 sehingga hasilnya Rp151.899. Inilah yang kita pindahkan ke jurnal umum. Kemudian pada tanggal 3 Maret juga terjadi penjualan sebanyak Rp150.000 dengan harga Rp1.013 dengan totalnya Rp151.899. Nah, pada saat ini kita harus perhatikan 635 ini ditambahkan dengan 395 yang baru kita beli. Persediaan awal ditambahkan dengan persediaan yang baru kita beli, kemudian kita totalkan menjadi 1030. Berarti total yang kita punya itu adalah 1030 galon. Kemudian totalkan harga Rp643.255 dengan Rp400 yang menjadi Rp1.043.255. Kemudian kita bagikan Rp1.043.255 kita bagikan dengan 1030, maka mendapatkan hasil 1013. Nah, hasil 1013 inilah yang menjadi harga di HPP ini, sehingga hasilnya kita dapatkan Rp501.899. Jangan lupa juga teman-teman, ketika kita melakukan penjualan, jumlah saldo yang 1030 galon ini kita kurangkan dengan yang sudah laku. 1030 dikurang dengan 150 tersisa 880 galon lagi. Kemudian 880 galon dikurang 150 tersisa 730 galon. Begitu seterusnya. Kemudian kita melakukan pembelian lagi pada tanggal 4 Maret yaitu sebanyak 395 galon lagi dengan harga Rp400.000. Tidak lupa dibagi Rp400.000 dibagi 395 buah galon, hasilnya menjadi 1013. Kita pindahkan ke sebelah saldo. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa kita membagikan 730 ditambah 395 1125. Kemudian kita tambahkan saja hasilnya 739.241 tambah 400.000 menjadi Rp1.139.241. Ini kita bagi dengan 1125, hasilnya menjadi 1013 dan itu akan menjadi harga jual kita untuk kartu stok. Begitu selanjutnya ya teman-teman sampai akhirnya. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah untuk HPP, harga pokok penjualan, yaitu senilai 373.750 galon dikali 1013, maka HPP kita berjumlah Rp3.797.685. Sedangkan persediaan akhir barang dagang kita adalah 2020 galon dengan harga Rp1.013, sehingga nilai persediaan akhir kita adalah Rp2.045.570. Kemudian kita lanjutkan ke penyajian laporan laba kotor dalam bentuk parsial untuk bulan yang berakhir 31 Maret 2026 dalam rupiah. Penjualan atau sales seperti yang sudah saya buat perhitungannya tadi berjumlah Rp18.750.000. Persediaan awal barang dagang Rp643.255. Pembelian kita itu bertotal Rp5.200.000 kita kurangkan untuk memperoleh barang tersedia untuk dijual, yaitu Rp5.843.255. Nah, akhir persediaan barang dagang tadi yang sudah kita lihat paling terakhir tadi bernilai Rp2.045.570. Kita kurangkan menghasilkan HPP Rp3.797.685. Kita kurangkan dengan penjualan menghasilkan laba kotor senilai Rp14.952.315. Kemudian kita juga membuat laporan posisi keuangan dalam bentuk parsial, artinya yang salah satu yaitu persediaan barang dagang kita tadi hanya persediaan akhir barang dagang tadi tersedia Rp2.045.570. Kemudian untuk pengungkapan Depot Berlian Water CALK untuk bulan yang berakhir 31 Maret 2026. Ini informasi umum perusahaan yang kami wawancarai. Kemudian ikhtisar kebijakan akuntansi. Definisi dan ruang lingkup persediaan. PSAK 202 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan. Persediaan diukur pada biaya atau pembelian konversi biaya lain dengan rumus biaya FIFO atau rata-rata
atau rata-rata atau identifikasi khusus, lalu disajikan pada nilai lebih rendah di antara biaya dan NRV. Penurunan nilai serta metode wajib diungkap. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK tentang persediaan mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan perusahaan. Persediaan diakui sebagai aset apabila dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, sedang dalam proses produksi atau berupa bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Dalam pengukurannya, persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan yang meliputi biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang ditimbul hingga persediaan berada dalam kondisi dan lokasi siap digunakan atau dijual. Penentuan biaya persediaan dapat menggunakan metode FIFO, metode rata-rata tertimbang atau weighted average, maupun identifikasi khusus untuk persediaan tertentu. Selain itu, PSAK juga mengatur bahwa persediaan harus disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau net realizable value atau NRV. Jika terjadi penurunan nilai persediaan, maka perusahaan wajib mengakui kerugian penurunan nilai tersebut. Dalam laporan keuangan, perusahaan juga harus mengungkapkan metode penilaian persediaan yang digunakan, jumlah persediaan yang diakui, serta adanya penurunan nilai persediaan agar informasi yang disajikan lebih jelas dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha normal. Pada usaha depot air minum Berlian Water, persediaan difokuskan pada galon yang tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Ruang lingkupnya meliputi 1. Air galon isi ulang yang siap dijual, 2. Persediaan air galon yang masih tersimpan di tempat penyimpanan. Persediaan ini tidak mencakup aset tetap seperti mesin pengisian air, rak penyimpanan maupun peralatan operasional lainnya. Pengakuan persediaan diakui sebagai aset apabila barang telah dimiliki atau dikuasai oleh usaha, memiliki manfaat ekonomi di masa depan, nilainya dapat diukur secara andal. Pada usaha depot air Berlian Water, persediaan diakui saat air galon telah diperoleh atau selesai diproduksi dan siap untuk dijual ke pelanggan. Pengukuran persediaan, biaya perolehan persediaan air galon meliputi 1. Harga pembelian bahan baku air, harga bahan atau air baku. Persediaan terdiri atas persediaan air yang dipesan 1 tangki setiap 2 hari sekali dengan volume 7.500 liter dengan harga Rp400.000. Karena 1 galon memiliki volume 19 liter yang menghasilkan sekitar 7.500 liter dibagi 19 liter itu menghasilkan sekitar 395 galon, maka harga beli per galon adalah Rp400.000 dibagikan 395, sehingga hasilnya menjadi 1.013 pembulatan. Biaya pengangkutan, 3 biaya pengisian galon, 4 biaya tenaga kerja langsung, 4 biaya tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan pengisian. Biaya lain yang berhubungan langsung sehingga persediaan siap dijual. Persediaan dicatat sebesar total biaya yang dikeluarkan sampai air galon siap dipasarkan. D. Pencatatan persediaan metode perpetual. Depot air Berlian Water menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaan. Metode perpetual dan metode pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Setiap hari terjadi transaksi pembelian maupun penjualan persediaan. Karakteristik metode perpetual, persediaan selalu diperbarui setiap transaksi. Jumlah stok dapat diketahui kapan saja, harga pokok penjualan langsung dicatat saat terjadi penjualan. Metode ini membantu depot mengetahui jumlah air stok galon secara lebih akurat dan mempermudah pengawasan persediaan. Metode penilaian persediaan menggunakan weighted average atau metode rata-rata tertimbang. Metode ini penilaian dengan menghitung rata-rata biaya dari seluruh persediaan yang ada. Metode penyajian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Menggunakan metode bruto atau gross method dalam penyajian persediaan, artinya seluruh nilai persediaan dicatat sebesar harga perolehannya tanpa dikurangi terlebih dahulu oleh cadangan atau potongan tertentu. Persediaan air galon akan ditampilkan pada bagian aset lancar karena persediaannya digunakan dan dijual dalam siklus operasional normal perusahaan. Pengungkapan spesifik dalam catatan atas laporan keuangan, Depot Berlian Water mengungkapkan beberapa informasi terkait persediaan antara lain dasar pengukuran persediaan menggunakan biaya perolehan, metode pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, metode penilaian menggunakan weighted average, jumlah nilai persediaan akhir galon, adanya kerusakan, kehilangan, atau penyusutan persediaan jika terjadi. Pengungkapan ini bertujuan agar laporan keuangan lebih jelas, transparan, dan mudah dipahami. 3. Sumber risiko persediaan. Beberapa sumber risiko persediaan pada usaha depot air galon antara lain A. Risiko kerusakan persediaan, B. Risiko kehilangan persediaan, C. Risiko kelebihan persediaan, D. Risiko kekurangan persediaan, E. Risiko perubahan harga. F. Risiko kesalahan pencatatan. 4. Estimasi ketidakpastian dalam CALK, yaitu A. Estimasi kerusakan persediaan, B. Estimasi penyusutan nilai persediaan, C. Estimasi selisih stok,
D. Estimasi harga perolehan. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan sebaiknya tetap menggunakan metode prefektual karena dapat membantu pengawasan persediaan secara lebih cepat dan akurat. Yang kedua, metode weighted average ini disarankan untuk dipertahankan karena mampu menghasilkan penilaian persediaan yang lebih stabil ketika terjadi perubahan harga barang. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan pengecekan fisik persediaan secara berkala agar jumlah persediaan dalam pencatatan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir, dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan harus melakukan pencatatan transaksi secara teliti dan rutin agar tidak terjadi kesalahan perhitungan persediaan maupun laba perusahaan. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. I'm just tired, not trying to be lazy, 'cause I got